expectations? Ya, kalau ngeliat dari rekam jejak STY sendiri, dia bukan pelatih yang biasa market lama-lama untuk pemain baru ya. Dia biasanya langsung ngasih kesempatan ke pemain yang baru kayak gitu. Kayak contoh Hilhurst dulu kan juga baru bisa tersedia langsung bisa dimainin gitu. Jadi gue ngeliat Verdong juga salah satunya, Tom Haye juga pas lawan Vietnam kayak gitu. Jadi gue ngeliat ada kemungkinan besar dia langsung main gitu kayak Phoenix. Dan kalau ngeliat dari performa dia sendiri, ini pemain yang menurut gue dari segi kualitas, dari segi mentalitas, pemain-pemainnya yang bakal dibutuhin banget sama timnas kita. Karena kita inget ketika datang si Idzes juga performanya tuh nularin ke pemain-pemain di sekelilingnya. Kalau gue bilang Rizky Ridho penampilannya juga jadi meningkat, dan gue harap ini bakal jadi rasa yang sama gitu ketika si Kevin Dix ini bakal karena ngelakuin Rizky debut. Ridho emang bagus. Meningkat coach, meningkat juga. Lu pikir penyakit. Tapi itu peningkatan yang harus kita lihat juga gitu. Dan itu gue ngeliat secara backline ada kemungkinan ya 3 itu yang gue sebut tadi kayaknya bakal jadi backline terbaik yang bakal kita milikin gitu. Kevin Dix, Jay Idzes udah pasti garansi, dan juga Rizky Ridho. Karena gue lihat ini pemain yang sangat layak untuk dikasih starter, karena ngeliat performa dia ketika lawan Bahrain dan juga lawan China ngasih perubahan yang berasa banget gitu di babak kedua. Jadi gue ngeliat ini bakal jadi backline yang menarik banget kalau bisa diturunkan. Dan gue harap sih lawan Jepang ya, walaupun kita tahu kualitas mereka yang terbaik di Asia, gue rasa kalau kita defense-nya lebih solid lagi dan belajar kayak pertandingan lawan Januari kan kita sempat ketemu Jepang juga tuh. Golin ya, Golin juga kita Sandy Walsh, dan itu satu-satunya gol shot on target kan. Shot on target kita berbuah gol. Tapi kalau bisa pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pertandingan tersebut adalah ya emang 10 menit terakhir tuh harus 10 menit pertama tuh harus zero mistake, karena kita kebobolan lewat penalti di 10 menit pertama, dan sebenarnya kita setelah kebobolan itu bisa stay in the game dalam periode waktu yang lama loh sebenarnya. Sampai akhirnya kita kena 2 gol di babak kedua. Tapi gue rasa itu bakal penting banget di 10 menit pertama untuk ngejaga ritme dan jangan sampai ngasih error-error berupa penalti atau fall-fall yang gak penting lah di 10 menit pertama itu menurut gue. Enggak, lu ngomong seolah-olah sepak bola ini matematika. Mau nggak mau, coach. Enggak, apa yang lu omongkan semua orang juga mau ngomong. Semua orang juga berharap sebenarnya. Kita itu lupa kalau pemain kita itu tier 3, 4, 5 di Eropa. Jadi artinya apa beda tier 1 dan tier 3, 4, 5? Membuat kesalahan di kita itu jauh lebih besar daripada timnas Jepang. Iya. Jadi yang lu ngomong itu terlalu idealis, nggak make sense. Ngerti nggak? Nah, kan semua kesalahan individual. Shane apa hari ini Shane, terus entar Hubner, entar ini, it's okay. Karena mereka bukan pemain City, Barcelona, Real Madrid, AC Milan dan lain-lain, ya kan? Jadi they will make that mistake. Masalahnya sekarang lu kebobolan 3, cetak 4 gol, you still win the game. Kita nggak cetak gol. That is the problem. Masih seret di situnya. Itu yang jadi masalah. Jadi lu tidak bisa mengharap ke bahwa pemain kita nggak bikin kesalahan. Memang dengan hadirnya Martin Paes lebih ngebantu lah. Oke. Ya. Hadirnya Idzes, Tom Haye, Kevin itu lebih membantu. Tapi ujungnya you have to score. Itu yang jadi masalah buat kita. Dan lu pasang striker yang gak pernah cetak gol baru sekali dan tetap dipasang terus. Ya dong? Strike main terus. Iya. Selalu. Ya kenapa lu gak rubah? Pasanglah Ragnar Marcelino di kiri atau Marcelino false nine. You have to do something. Nah, ini yang salah satu dari sedikit kritikan gue ke Sintayong. Karena kalau lu berharap pemain gak bikin individual error, bullshit itu. Ya karena ini juga udah masuk ke game kelima dan time is running out gitu. Menurut gua kalau sampai STY nggak ngelakuin perubahan juga waktu udah makin tergerus terus, pertandingan juga makin sedikit untuk ke depannya, dan gua rasa ini udah harus benar-benar poin tuh harus kita bisa hitung-hitungan secara matematis lah, karena suka nggak suka, mau nggak mau, kalau udah grup begini dan game udah segini udah mau nggak mau kan. Karena Pak Erik sudah bilang harga mati lolos Top 4 ya. Top 4. Dan tahu sendiri dong kalau nggak masuk top 4 apa konsekuensinya. Pecat ya coach ya? Berat. I think so. Dan I agree in this case gue setuju. Kenapa gue setuju? Padahal gue bilang Sintayong harus kasih jangka panjang kan. Karena setelah kita berjalan, grup ini saling bisa mengalahkan. Selisih dengan rank 2 itu cuma 2 poin. Yes. Golnya cuma 5-4-3, 5-4-3, nggak banyak juga. Jepang doang excel 15 gol. 10 poin. Kemarin kebetulan aja seri lawan Australia. Tapi mereka yang excel udah sapu bersih lah. Lawan Jepang calculated loss. Gue nggak punya harapan besar. Nah, untuk calculated loss, approach-nya kayak apa buat Sintayong? Apakah defensively atau fight front foot kayak seperti kemarin kan? Gue jarang lihat zaman tim defense yang bisa jadi juara atau main bagus, itu cuman Itali kan yang bisa. Era Catenaccio kan, itu pun udah hilang. Catenaccio is dead, Jogo Bonito is dead. Yang hidup apa? Total football. Iya kan?
timnas Italia sekarang apakah main Catenaccio? Kagak ada, Nggak. nyerang semua. Artinya lu harus nyerang. Dan Kekuat- harus end product kan. Kekuatan Jepang di mana? Build up dari belakang kan, Ya. bola pendek. Artinya they need space untuk bangun ruangan. Mhm. Kalau lu tidak kasih mereka space, apa yang mereka lakukan? Long ball kan. Ya. Long ball is 50-50 kan, dengan Kevin Dix, J.I.S. atau Justin atau si Rizky Ridho di belakang. Kan kita nggak, mereka juga nggak gede-gede amat, Ya. ya kan? Nah ini yang kita paksa mereka long ball. Caranya gimana? Nggak bertahan. Karena kalau lu bertahan kayak Arteta selalu kebobolan. Malah ngundang. Istilahnya malah ngundang. Jangan mereka datang. Untuk gue nggak pernah setuju dengan cara kayak begitu. Karena era Catenaccio di mana Italia menang juga 2000 tahun 2000 dengan Belanda di semifinal dengan full bertahan. Ya. Walaupun mereka bermain 10 orang, tapi mereka emang dari kecil di eranya dilatih untuk bertahan. Pemain Liga 1 yang main di timnas reguler kayak Rizky Ridho, Witan dan lain-lain, emang di klubnya main bertahan? Enggak. Klub mana yang bermain sekarang? Twente, Hilgers nggak main. Ya. Venezia apakah main bertahan? Kagak. Nggak. Gue kemarin lihat Venezia main lawan Inter kok, iya kan? Kevin Dix Copenhagen main bertahan? Enggak juga. Ya. Terus Rizky Ridho di itu, Justin Hubner, nggak ada yang main bertahan. Kenapa lu harus main bertahan as a team? Nggak make sense gitu loh. Jadi lu harus punya nyali untuk press, high press. Paksa Jepang main long ball. Iya. Nah, kunci dari tadi kan high press, kemudian itu high risk, ada rewardnya juga, Iya, harus iya, ada goal. iya. Midfield activity menjadi hal yang krusial Iya. to stop Jepang build up. Iya. Spaces yang coba Iya. dimanfaatin untuk overload di sentral Iya. juga bisa Iya. Jepang, tapi kemudian flank juga kekuatan mereka gitu. Iya. Kan. Jadi dengan midfield activity, dengan cover dari either Tom Haye nanti tampil dengan, gue belum bisa tebak tapi Harus start. Hah? Harus Tom Haye start pasti pemain. start kan. Dan Harus. sebelahnya kalau Hilgers fit mungkin Kevin Dix yang ada di gelandang bertahan, tapi mungkin Nathan yang akan main situ kan. Gue sih, kalau gue ya, gue pengen lihat di tengah itu Kevin Dix sama Tom Haye. Iya. Oke. Kayak Pilihan begini. kunci. Jadi tiga belakang ini kan udah nyaman. Iya. Iya kan? It says Rizky Ridho nyaman banget, Hubner juga sering main di situ, oke banget. Verdong lebih suka menyerang karena dia punya crossing, dia shootingan keras, lebih kita bisa manfaatkan karakter menyerangnya. Sandy Bos pekerja keras, ya kan? Iya. Kanan Eliano kasih dia kesempatan. Ya. Kalau dia jelek, lu bisa ganti pemain itu di menit kelima loh. Nggak harus tunggu menit 90 atau 80. I mean kalau dia seancur itu, ibarat menit 20 lu ganti. Kan sering kita lihat juga pelatih ganti pemainnya di menit Ada. 20-25, iya kan? Iya, iya. Ada. Nah kalau enggak, kalau sana lu bisa, sana dia nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, oke, ganti babak kedua, Yakob Sayuri masih bisa main. Iya. Nah, gue dari dulu bilang kasih Marcelino kesempatan karena Marcelino kurang dapat kredit dibanding Rafael Struijk. Rafael Struijk ini seolah-olah lu main gimana pun, main satu kaki pun, kalau lu tetap bisa jalan, gue mainin. Ya. Which is not good untuk kompetisi kan. Namanya timnas harus ada rasa bersaingnya. Nah, pemain yang di depan kan ya whatever, yang penting Struijk pasti main. Harus. Untuk atmosfer di dalam itu is not good apa yang dilakukan Sintayong dengan selalu memainkan Struijk. Apakah pemain yang lain tolol nggak bisa menjalankan apa yang Struijk jalankan? Kan enggak. Ya. Marcelino kan bisa kasih free roll. Marcelino, kekuatan Marcelino yang gue lihat, yang gue kenal di awal-awal waktu dia masih umur 17 tahun, itu free roll. Ya. Dia ditaruh wing kanan, berapa kali ditaruh Phil. Wing kiri masih agak mendingan. Ya. Tapi tetap coba Marcelino di wing kanan terus. Nggak fair terhadap Marcelino. Iya dong? Dan bisa dibilang dia paling banyak nyobain posisi di era Sintayong, Marcelino ini kan. Kasihan Marcelinonya, tapi Struijk selalu main. Gue nggak bilang Struijk ini jelek ya, enggak ya. Ya. Tapi dari fisik dia kalah, oke. Finishingnya bapuk, kontrolnya pun sering kehilangan bola. Ini pemain bakar gue harus ditaruh di U23 atau main di AFF atau whatever untuk bikin lebih matang aja. Tapi Sintayong percaya dia, oke, lu sebagai pelatih lu percaya, hak lu kok, ya kan? Tapi lu harus yakinkan kita, publik, bahwa pilihan lu benar. Ya. Dia berkali-kali mencetak 1 gol doang, baru 1 gol loh.
walaupun golnya keren. Ya. Orang kan dia cetak gol di U23. Betul, level dia Beda itu level. U23. Iya. Dia cocok main di U23, matangkan dia lah di U23 di Olimpik lah apa. Tapi ini timnas senior. Kan kita nggak punya striker, I agree. Tapi manfaatkan pemain yang lu ada. Ya. Sananta pun main sedikit langsung 4 match nggak main. Hoki Nyaris nggak pernah dimainin, suruh turun ke bawah juga. Dimas Derajat juga ya. Di Mas Derajat demikian. Kasihlah Marcelino kesempatan. He can play as a false nine gitu Ya. loh. False nine, Marcelino oke, dia sudah buktikan di klub level juga. Iya. Dan yang underrated adalah kemampuan defending dari depan, Marcelino. Ini Iya. adalah salah satu yang juga terbaik ketika track back atau bergerak ke sisi untuk menutup build up pertama. Itu adalah salah satu atribut yang juga mungkin strike nggak punya gitu, ketimbang Marcelino Ferdinand. Dan emang di tipe strikernya STY kan sebenarnya sukanya itu ya. Striker tuh harus jadi back pertama dan beberapa kali strike sebenarnya harus kita akui beberapa kali ngelakuin itu juga sebenarnya. Nggak masalah. Ngarahin. Tapi at the end of the day, Golin sih kalau tetap. punya hal kayak gitu ibarat kayak Weghorst lah. Ya. Ya, Wout bekerja Weghorst. terus. Oke, nggak masalah. Itu bisa berjalan. Kayak Zero waktu jadi juara dunia dia nggak cetak gol satupun. Ya, Karena lu punya banyak pemain yang bisa cetak gol. Ya. nyebar kolektivitas nyebar gol. Kita punya nggak? Nggak punya. Minim. Kalau kita di grup Ya. ini minim. Jadi at the end of the day yang lu harapkan adalah pemain depan lu yang cetak gol. Karena Tom Haye bukan pemain yang cetak gol. Ya. Ivar Jenner, Nathan bukan pemain yang cetak gol. They distribute. Oke. Oke, Kelvin Pedong enggak juga, sekali-sekali dia cari. Sandy Walsh enggak juga. Jadi yang lu andalkan kan tetap striker sama Ragnar yang paling banyak Ragnar kalau nggak salah ya. Ya. Ya, tapi Jauh kan ini. lu nggak bisa ngalin Ragnar terus. Nah, lu harus pasang pemain yang bisa cetak gol selain striker idaman lu yang jago defense yang lu bilang tadi. The point is dia nggak cetak gol. Ya. Kecuali pemain tengahnya semua cetak gol, strike main nggak ada masalah. Ya, sebenarnya itu juga selalu yang Sananta selalu di bawah sebenarnya. Dia sering di bawah lah di skuadnya STY tapi nggak pernah dikasih kesempatan dan tetap si strike mulu. Ya mungkin emang ada sesuatu yang bisa bikin yakinin STY dia layak untuk Like jadi starter. what? Kita kan nonton semua. Gue live Iya. reaction, jadi gue harus fokus ke like what? Makanya Tell me. that's why gue pengen banget ngeliat justru ada Sananta kesempatan di situ. Nggak usah nunggu, ya tadi coach bilang nggak usah nunggu sampai 80 menit karena Sananta layak banget dikasih kesempatan lebih cepat gitu. Setuju. Kayak contoh. Atau Sananta lah lu mainin. Whoever yang penting ini pemain harus punya merasa bahwa kalau gue main jelek, gue harus gue dicadangin gitu loh. Ya. Rizky Ridho lawan Bahrain 15 menit pertama main excellent di sayap kiri. Next match-nya nggak dipasang juga. Ya, Buat dua apa match. lu sebagai pemain lu main bagus, next match-nya nggak dipasang? Gue mantan pemain. Tiap kali latihan gue bekerja keras karena gue pengen jadi starter dan gue selalu jadi starter. Iya. Karena gue pengen selalu main dari awal, iya kan? Nah sekarang kalau pemain nggak akan jadi starter walaupun lu main bagus, buat apa gue main di tim? Dan itu kan juga Malik Rizaldi juga ya lawan Malik Bahrain. Rizaldi, Ya, contoh. lawan Bahrain dia bisa Iya. ngasih performa tapi ya next Nggak match-nya dipasang diparkir. juga. Ya menurut gue yang tadi seperti gue bilang, nih waktu udah mulai menipis nih, kita udah harus nunggu poinnya datangnya dari mana sih dan ini nggak bisa dilakuin terus-menerus gitu. Jadi Iya. gue rasa walaupun emang yang datang nanti Jepang dan Arab Saudi, gue Ya. rasa tetap kita harus mantau ini pertandingan yang give it a try lah istilahnya. Kita tetap harus Ya. coba tapi ya gue sih nggak terlalu yakin terus ada Tapi perubahan tunggu yang dulu. signifikan. Rizal dari tadi kan bilang, ya strike harusnya Tapi diganti, pilihan gua. ganti coba yang lain. Dia setuju coach sama lu, tapi kita lihat nih line up-nya Rizal. Tetap ada Rafael Strike dari depan. Karena untuk Kardus. ada penjelasannya coach. Coba. Tadi gue bilang nggak perlu nunggu 80 menit untuk diganti. Jadi gue tetap pilih dia karena untuk bisa ngelakuin Jepang. Tadi udah dijelasin sama coach. Kekuatan Jepang build up dari bawah. Kita butuh pemain yang bisa ngeganggu mereka dari urusan paling Emang depan. Marcelino nggak bisa ganggu? Emang Sananta nggak bisa, Bisa, ganggu? tapi- Bullshit nggak bisa. Strike tetap bisa ngelakuin itu, tapi ya Sananta tetap layak dikasih kesempatan. Tapi gue tetap pilihan gue strike karena dia emang kita udah paham betul lah dia urusan golin nggak bisa kita tanggungan ke dia gitu. Tapi kalau urusan bertahan untuk nge-track back dia bisa ngelakuin itu dan menurut gue ini bakal Marcelino jadi juga bisa. Bisa juga, tapi ya lagi-lagi gue bilang ini kayak gue nggak terlalu yakin sama pilihan gue sendiri juga karena gue STY gue yakin banget. Bukan itu maksudnya. Keluarlah kardusnya. Bukan itu maksudnya. Coach jangan bangun dulu. Karena gue yakin STY tetap eksperimennya bakal berlangsung lagi di pertandingan besok. Gitu ya. Karena Dan lo lihat tadi di tim lo tuh. Hubner lo main di tengah. Hubner gue mainin di tengah. Hubner. Defense Karena mid.
berkaca dari pertandingan lawan Jepang di bulan Januari itu kita setupnya justru pertandingan paling beda dari STY pertandingan itu kita pakai sistem 5-4-1 waktu itu Hubner di tengah, Kevin di tengah, I can accept that. It's okay untuk gue. otak-atik di situnya aja. Ya, nggak ada masalah lu geser-geser dikit. Rizky Ridho gue sangat percaya dia main di kanan kiri pasti bagus, oke? Yang gue pertanyakan adalah ya, strike. Kenapa lu nggak pasang Ragnar contoh? Marcelino dari kiri, dia lebih bagus dari kiri daripada Ragnar yang track back. Emang Ragnar nggak bisa? Ragnar itu paru-parunya 19 my man. Bukan 2. Ya, ngerti nggak? Lebih bisa lagi. Just do something different loh. Strike ini harus dicadangin. Bukan karena dia harus merasakan bahwa gue ini harus bekerja keras, harus main bagus untuk bisa jadi starter. Nah perasaan dia sekarang nggak ada, whatever lah. Gue nggak latihan mainnya, gue toh jadi starter. Pemain itu nggak boleh punya perasaan kayak begitu. Dan kalau gue bilang sih untuk pertandingan Jepang nanti dan lawan Arab juga, gue rasa pressure bakal gede banget ke STY. Gue rasa rasanya bakal gede banget dan ini apapun pilihan dia mau mainin strike atau enggak, gue rasa bakal keserang juga nantinya si Itu kalau STY kita ini. seandainya dua-dua kalah, gue bete banget ntar di Portugal. Tapi dia di Portugal coach aman. View-nya enak bener-bener lah. gue mungkin tiap hari bikin video gue hajar. Pressure-nya bakal gede banget, gue yakin Iya. kalau sampai kita nggak bisa dapetin poin dari dua pertandingan tersebut. We can handle it. Karena come on, ini yang kita hadepin bukan level Spanyol, Belanda, Jerman, Itali, ngerti nggak? Ini tetap Saudi, Bahrain, Cina. Saudinya bisa, Saudinya bisa. Jepangnya gue nggak yakin. Sehebat-hebatnya Jepang itu calculated loss. Anggap aja kalah Jepang. Saudi di kanan kita ketemu Saudi, Bahrain, Cina. Kalau tiga-tiga Harus kita menang. sapu bersih, kita lolos. Ya, secara kalkulator Bener. ya, Tapi kalau Saudi kalah, Susah. nah, udah nggak ada waktu dan match makin nggak ada tergerus waktu. gitu. Iya. Ya. Berat, bener berat. Kalau Saudi kalah berat. Can we win Saudi? Definitely we can. It's just Saudi. Come on, please deh. Ya udah dibuktiin Ya, bisa kita ladenin juga kemarin. Seperti Martin Paes bilang, Jepang kenapa gue harus gugup? My friend, gue ketemunya Messi. Tapi tetap lah. Jago banget Iya kan? ini Jepang sebenarnya. Lo jago level Asia. Iya, level Asia. Level Asia. Sekali lagi di Piala Dunia diobok-obok juga sama tim-tim besar itu, ya kan? Selevel Jepang. Dan Jadi kita bukan ketemu levelnya Brasil, Argentina. iya. Kenapa harus gugup? Kenapa harus Iya. takut? Ya Tapi enggak lah. gua Australia bisa nahan Jepang kok. Dan Di kanan Jepang. kita bisa nahan Australia gitu kan secara hitung-hitungan Exactly. juga. Dan gue sih yakinnya gue harap kita lawan Arab Saudi 3 poin harusnya dari situ bisa kita dapetin. Karena kalau sampai kalah dari Arab Saudi, gue khawatirnya kita nyampe di situasi yang bahkan menang dari Bahrain dan China pun gak akan cukup untuk nganterin kita untuk lolos gitu. Karena situasinya bakal kayak gitu dan bakal Bahkan kebentuk di gue situ. bilang, gue harap kita bisa curi poin Dari Kak, yang mana? lawan Jepang. Kalau Yang kebobolan 2 ya make sure lu cetak 2 gol. Gue gede ada interview sama di sosmed lah. Oke. Sama si Nagatomo siapa? Iya, Nagatomo. Pemain Inter itu. Nagatomo. Dia kan masih, we are going to win, we are very strong, but I like Indonesia. Lu sotoy banget lu, pasti yakin aja lu going to win. Kalau gue jadi pemain yang jaga dia siapa? Itu gue tackle tuh Nagatomo. senior dia senior. Ya, so what? Mau 38 senior mau tahun apa? dia. 38 Tua dia. banget. Di lapangan hak lu dan kewajiban lu sama sebagai pemain. Mau umur 38, mau umur 12, kalau di lapangan lu tetap hajar-hajaran. Iyalah. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.